guys, selamat malam semuanya. Ya, jumpa lagi di channel YouTube kita, Editor Saham. Sorry teman-teman yang sudah lama tidak upload video karena kesibukan sehari-hari, baru hari ini bisa meluangkan waktu untuk update kembali ya trading saham kita. Jadi ada beberapa saham atau emiten yang hari ini kita review. Sudah ada beberapa saham yang akan kita siapkan untuk kita analisa secara teknikal analis ya teman-teman. Yang pertama kita akan menganalisa saham Cleo. Oke, kita buka dulu saham Cleo ya. Oke, saham Cleo ya, saham Cleo bergerak di bidang air minum ya teman-teman. Iya, sebentar kita lihat dulu pergerakannya. Nah, saham Cleo ini kalau secara kita lihat ya, secara garis besarnya dia itu dari bulan Maret ya, 20 Maret ini dia mencoba melanjutkan penguatan ya, sampai di bulan Mei, bulan 5 ya. Nah, ini sempat sideways. Saya perbesar dulu gambarnya ya. Dari ini bottom paling bawah ini 20 Maret naik sampai bulan Mei ya, itu sideways ya teman-teman, kita bisa lihat sideways, naik turun. Nah, sehingga pas di tanggal 29 Juli yang kemarin, baru kemarin itu berapa hari yang lalu, ini menembus resistennya teman-teman. Kita coba kasih resisten dulu, resistennya sini ya, resisten iya, resisten 490 ya teman-teman, yang 490 ditembus dengan volume yang cukup besar ya teman-teman. Nah, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk terus naik teman-teman ya. Jadi di sini adalah tempat support pernah ditembusnya ya. Kita kasih garis lagi. Ini support yang pernah ditembus sehingga terus ke bawah. Nah, sekarang dia berpeluang untuk mengakhiri masa-masa bearishnya ya. Jadi akan terbentuk kenaikan yang lumayan ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya saham Cleo. Oke, nah targetnya itu sekitar berapa nih teman-teman ya. Jadi dia bertembus resisten ya, tembus resistennya. Nah, sekarang dia bermain, dia pullback nih teman-teman. Jadi tembus resisten, dia pullback. Nah, dia akan cari beberapa ini lagi ya, mungkin dia akan sideways lagi, habis dia akan naik lagi. Jadi target terdekatnya itu di berapa nih, kita lihat dulu ya. Nah, dia akan menguji sekitar sini dulu teman-teman ya, sekitar 590. Kita cek dulu 590 ya. Nah, ini target swingnya lah ya, target beberapa bulan atau ya beberapa minggu ke depan sih ya. Kita lihat aja ini saham Cleo ya, secara akumulasi dan distribusinya siapa aja sih yang ini ya, yang menyimpan ya saham Cleo ini ya. Kita lihat dulu, kita cek yang dari sini aja teman-teman, karena dia breakout di tanggal 29 Juli dengan volume yang cukup besar ya, sampai sampai 30 ya, besoknya 30 Juli dia juga ada kenaikan lumayan juga. Hari ini turun ya sampai ARB ya, sampai ARB, habis itu closing dia ditarik lagi teman-teman. Jadi kita coba lihat selama 3 hari ini siapa yang megang Cleo dari tanggal 29 Juli ya teman-teman sampai hari ini 3 Agustus. Kita lihat Cleo secara distribusi dan akumulasi ya. Jadi yang sebelah sini adalah akumulasi, sebelah kanannya adalah distribusi
ya. Di paling ini terlihat broker VS ya. Broker VS itu mengakumulasi saham Cleo ya, saham broker VS. Nah, ini distribusinya beberapa kode broker ya. Kita bisa ikuti nih kode-kode VS ini ya. Ya, selagi dia masih disimpan, kita bisa keep teman-teman ya, karena dia menyimpannya juga dalam bentuk banyak nih teman-teman ya, karena di breakout VS ini masuk tuh ya. Jadi saham Cleo ini bagi kita yang belum punya, kita bisa mengakumulasi juga teman-teman. Kita bisa spek buy juga di sekitar supportnya ya. Nah, saham Cleo ini kalau misalkan gagal naik ataupun nggak sesuai rencana, ini kita bisa batasin cut loss kita ya teman-teman ya, sekitar ya, misalkan dia di bawah sini teman-teman, garis sini ya 450 ya, cukup jauh ya teman-teman ya, tapi ini peluang sangat-sangat besar sih ya untuk dia melanjutkan kenaikan lagi. Saham Cleo ini cocoknya buat swing teman-teman. Oke, itu saham Cleo. Sekarang kita masuk ke saham Semarekon teman-teman. Semarekon Agung. Oke, ini emiten properti ya, sektor properti. Ya, kita lihat Semarekon itu pada tanggal 27 Juli itu mengalami kenaikan ya beberapa poin ya. Dia itu kita lihat pembukaannya di 600, dan tertingginya itu 635 ya, 635 poin. Nah, besoknya dia turun teman-teman ya. Ya, padahal dia sebenarnya udah, kita tarik garis ininya, dia sudah breakout teman-teman. Harusnya dia terus naik, apalagi dengan sentimen positifnya itu masuk ke LQ45 ya. Nah, itu satu kabar baik juga buat semua SMRA ya. Tapi karena dia nggak sanggup naik lagi, dia turun ya, dia turun. Nah, hari ini dia mengalami auto reject bawah ya teman-teman. Jadi sampai di titik supportnya, pas di titik supportnya di 560. Nah, di 560 nih teman-teman, jadi dia pas di supportnya. Kita lihat di supportnya ya, dari supportnya 560 ya. Ini kalau dijebol teman-teman, dia pelan-pelan teman-teman, dia pelan-pelan akan turun kalau misalkan dia jebol ya. Tapi kalau misalkan dia naik ya, dia akan sideways dulu teman-teman, dia sideways ya. Jadi ini penurunannya seberapa sih? Penurunannya itu dia akan menuju ke sekitar 515 ya, itu target pertamanya ya. Target pertama 515. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan lagi, dia akan ke support kedua ya, support kedua di sini, daerah sini ya, sekitar 465 atau 460 ya, sekitar itu supportnya ya. Ini ini kita belum tahu nih penggerakannya. Ini cuman paling ya sideways doang, konsolidasi Semarekon ini ya, secara teknikal ya teman-teman ya. Jadi ini paling kalau misalkan dia bisa kembali ke atas 635, itu rasanya baru menarik ya teman-teman. Dia harus ditembus dulu 635, baru dia akan naik kembali ya, seperti itu. Jadi rasionya itu pembandingannya itu nggak terlalu menarik ya teman-teman untuk SMRA ini ya. Jadi dia cenderung ke bawah nih daripada dia ke atas, kecuali dia bisa ada sentimen khusus untuk sektor properti, mungkin baru bisa naik ke atas nih ya. Tapi dia harus tembusin 635 dulu, dia naik pelan-pelan baru ke atas teman-teman. Jadi kita bisa lihat secara secara akumulasi distribusinya, siapa yang banyak menjual atau siapa yang banyak membeli.
Sumarecon ini ya teman-teman. Kita coba cek. Kita cek aja setelah dia masuk ke LQ45 ya pada tanggal 27 Juli ya, dengan ditembusnya dia tembus ya breakout ya pada 27 Juli ya. Kita lihat 27 Juli Sumarecon 27 Juli, kita cek dulu 27 Julinya. Nah, pada tanggal 27 Juli ya, ini ya, dalam sehari itu yang mengakumulasi itu ada beberapa broker ya, teratas lah, ini juga broker asing, GP, Kim Eng ya, BK, KZ ya. Tapi kecenderungannya itu lebih ada satu broker ya, CS, itu malah mendistribusi, jadi banyak menjual daripada pembelian. Kita bisa lihat nih, jadi banyak yang sebenarnya ada satu broker tertentu yang memang dia menjual habis-habisan nih ya, emiten Sumarecon ini ya teman-teman. Coba kita cek sampai per hari ini teman-teman, ARB hari ini ya, dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 3 Agustus. Jadi ternyata kita bisa lihat teman-teman ya, lebih dominannya itu yang menjual ya teman-teman daripada membeli. Ya memang sih ada saham KZ, OD, ya PD, import Indo Premier, BK. Tapi kita bisa bandingin satu broker menjual habis-habisan sampai 1 juta lebih teman-teman ya, untuk saham Sumarecon ini teman-teman. Ya mungkin dia akan technical rebound teman-teman, tapi itu juga bersifat pendek sih ya, nggak reboundnya juga nggak signifikan, nggak kencang gitu loh. Untuk dapat beberapa poin aja sih bisa harusnya Sumarecon ya. Tapi kalau bagi kita yang baru-baru ingin membeli ya, mungkin kita cobalah tes di supportnya itu ya, support terdekatnya itu ya 515 ya kan, bisa di situ ya kita manfaat dari rebound teman-teman. Jadi kita tarik ke bawah lagi teman-teman ya. Jadi biasanya dia tembus begini, dia ke bawah gini, habis itu dia kena lagi garis ini teman-teman, gitu ya. Sumarecon ya, kita lanjut ke saham, tadi ada satu saham ADES juga teman-teman. Jadi masih satu bidang lah ya, satu bidang sama Cleo, satu bidang sama Cleo. ADES, bentar, ADES ini dia, ini saham ADES. Saham ADES ini juga sama, polanya hampir sama dengan saham Cleo teman-teman. Jadi ini dia mencoba untuk mulai rally ya teman-teman, ke arah bullish ya, jadi mulai uptrend. Nah ini dia pentingnya itu dia harus bertahan di sini dulu teman, jadi harus tembus di sini dulu, tembus di sini ya, lebih kurang di harga 1000 ya, harga 1000 dia bertahan di harga 1000 di hari, baru dia pelan-pelan dia akan lanjut. Nah, targetnya tergantung gimana sih kalau misalkan dia bertahan di 1000. Nah, tapi pendek kan teman-teman ya, sekitar ya 1100 lah ya, 1100 untuk saham ADES targetnya. Nah sekarang kan dia masih sekitar 940 ya, dia ikut ya kemarin, jadi ada sentimen dari Cleo ya, sampai dia ikut ADES. Jadi dia di breakout. Nah di breakout di sini 915 tembus naik ya, sempat juga dia tembus breakout di sini, tapi 2 hari kemudian dia turun ya, PS 9985 teman-teman, dia tembus di sini terus dia turun lagi hari ini ya 940. Ini boleh teman-teman, kalau kita misalkan mau beli ini speknya di berapa ya, kita bisa tunggu di daerah 910 ya, 910 atau sekitar 890. Nah ini the best price ini
buat ADES teman-teman ya, sambil kita cek saham Cleo-nya. Kalau saham Cleo-nya punya satu kekuatan naik, nah, otomatis ADES juga ikut mendorong. Ini best price-nya untuk ADES sekitar 910, spot pertamanya, spot keduanya 890. Ini best price-nya. Jadi kalau misalnya cut loss-nya di mana sih teman-teman? Ya bisa di sini aja, nah, sekitar sini. Kalau misalkan dia nggak kuat di sini, dia ke bawah lagi, ya udah cut loss 845, 850 gitu ya. Nah, oke teman-teman, 3 saham aja yang kita analisa, kita review. Mungkin nanti besok-besok kita akan upload lagi. Ya, kalau misalkan teman-teman ada ya pertanyaan atau ada saham yang pengen ditanyakan, mau dianalisa, bisa di komen di di channel YouTube kita ya. Jangan lupa di subscribe, di like, ya di komen ya teman-teman ya, editor saham kita. Semoga kita tambah cuan ya. Salam editor saham. Dah.